Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Widyatama, nomor induk 2017020072 kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian uang dalam ekonomi Islam secara etimologi uang berasal dari kata al-nadznud. Pengertiannya adalah ada beberapa makna, yaitu al-naddu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naddu juga berarti tunai. Kata nuhud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuhud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terdapat nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa di negeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan. Maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang digunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat ukur atau medium of exchange dan disebut dengan satuan uang. Didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua syarat sebagai berikut. Satu, persyaratan fisiologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memiliki sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah dibawa, nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, terdiri atas berbagai nilai nominal. Fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindari perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga macam, yaitu pertama sebagai alat tukar, kedua sebagai satuan hitung, dan ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua, uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang sebagai media transaksi. Uang adalah alat tukar-menukar yang digunakan sebagai setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Uang sebagai media menyimpan nilai. Uang sebagai store of value, berarti uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang bukan hanya berguna untuk menggandakan transaksi seketika atau spot transaction, melainkan juga untuk merinci pembayaran mendatang terkait pembelian saat ini, yaitu pembeli sekarang dan membayar belakangan. Jenis-jenis uang. 1. Uang komoditas. Uang komoditas adalah uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Kedua, uang kertas. Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah bentuk banknot atau bank promise. Dalam bentuk kertas yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknot ketika ada permintaan. Time value of money dalam Islam. Konsep time value of money atau yang disebut oleh para ekonomi
sebagai positive preference, menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Konsep capital and interest dan positive theory of capital yang dikembangkan oleh ekonom menyebutkan bahwa positive preference merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk kebiasaan baik, bukan dieksploitasi, tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak dibiarkan sia-sia menganggur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.